Halo guys, kembali lagi dengan saya. Sudah lama saya tidak membuat video, maka hari ini saya akan membuat video mengenai mata kuliah data mining dan pemenuhan tugas 10 saya. Nah, sebelum saya menjelaskan ke materinya, perkenalkan dulu. Mungkin dari video sebelumnya saya sudah perkenalkan diri, namun ini karena pemenuhan tugas, maka saya harus memperkenalkan diri kembali. Tidak berlama-lama lagi, perkenalkan, nama saya Triansyah Siawan. NIM saya 3119105549, kelas Teknik Informatika 19 F1. Nah, mari kita lanjut ke materinya. Materi yang akan kita bahas hari ini ialah logika fusi. Konsep dasar logika fusi. Logika fusi bukanlah logika yang tidak jelas atau kabur, tetapi logika yang digunakan untuk menggambarkan ketidakjelasan. Logika fusi adalah teori himpunan fusi atau himpunan yang mengkolaborasi ketidakjelasan. Logika fusi didasarkan pada gagasan bahwa segala sesuatu mempunyai nilai derajat. Logika fusi merupakan peningkatan dari logika Boolean yang mengenalkan konsep kebenaran sebagian. Yang pertama, logika klasik atau biasa disebut Kripke logic, menyatakan bahwa segala hal dapat diekspresikan dalam istilah binary atau 0 atau 1, hitam atau putih, ya atau tidak. Tidak ada nilai di antaranya. Logika fusi menggantikan kebenaran Boolean dengan tingkat kebenaran ada nilai di antara hitam dan putih atau disebut abu-abu. Ya, kita masuk ke slide yang berikut. Sejarah logika fusi. Yang pertama, logika fusi pertama kali dikembangkan oleh Lotfi A. Said melalui tulisannya pada tahun 1965 tentang teori himpunan fusi. Lotfi Asker Said adalah seorang ilmuwan Amerika Serikat berkebangsaan Iran dari Universitas California di Berkeley. Meskipun logika fusi dikembangkan di Amerika, namun ia lebih populer dan banyak diaplikasikan secara luas praktisi Jepang dengan mengadaptasikannya ke bidang kendali atau kontrol. Mengapa logika fusi ditemukan di Amerika malah lebih banyak ditemukan aplikasinya di negara Jepang? Salah satu penjelasannya, kultur orang Barat cenderung memandang suatu persoalan sebagai hitam putih, ya tidak bersalah, sukses gagal, atau yang setara dengan dunia logika biner Aristoteles. Sedangkan kultur orang Timur lebih dapat menerima dunia abu-abu atau fusi. Saat ini banyak dijual produk elektronik buatan Jepang yang menerapkan prinsip logik fusi, seperti mesin cuci, AC, dan lain-lain. Logika fusi umumnya diterapkan pada masalah-masalah yang mengandung unsur ketidakpastian, atau disebut uncertainty, ketepatan, atau disebut imprecision, noise, dan sebagainya. Logika fusi menjembatani bahasa mesin yang presisi dengan bahasa manusia yang menekankan pada makna atau arti yang disebut significance. Logika fusi dikembangkan berdasarkan bahasa manusia atau yang biasa disebut bahasa alami. Profesor Zaid beralasan bahwa orang tidak memerlukan ketepatan numerik masukan informasi. Namun, mereka memerlukan suatu kontrol yang sangat adaptif. Jika pengendali umpan balik bisa diprogram atau menerima noise, masukan yang tidak tepat, mereka akan jauh lebih efektif dan mungkin lebih mudah untuk diterapkan. Ya, kita masuk pada contoh-contoh masalah yang mengandung ketidakpastian. Yang pertama, seorang dikatakan tinggi jika tinggi badannya lebih dari 1,7 meter. Bagaimana dengan orang yang mempunyai tinggi badan 1,6
6.999 meter, 99 meter, atau 1,65 meter. Apakah termasuk kategori orang tinggi? Menurut persepsi manusia, orang yang mempunyai tinggi badan sekitar 100,7 meter dikatakan kurang lebih tinggi atau agak tinggi. Contoh yang kedua, kecepatan atau disebut pelan didefinisikan di bawah 20 km per jam. Bagaimana dengan kecepatan 20,001 km per jam? Apakah masih dapat dikatakan pelan? Manusia mungkin mengatakan bahwa kecepatan 20,001 km per jam itu agak pelan. Ketidakpastian dalam kasus-kasus ini disebabkan oleh kaburnya pengertian agak atau yang disebut kurang lebih sedikit atau yang disebut sedikit dan sebagainya. Alasan penggunaan fusi. Yang pertama, mudah dimengerti, konsep matematisnya sederhana, sangat fleksibel, memiliki toleransi terhadap data-data yang tidak tepat atau kabur. Di sini 4, mampu membedakan fungsi-fungsi non-linier yang sangat kompleks. 5. Dapat menerapkan pengalaman pakar secara langsung tanpa proses pelatihan. 6. Dapat bekerja sama dengan teknik-teknik kendali secara konvensional. 7. Didasarkan pada bahasa alami. Itu adalah alasan penggunaan fusi. Slide berikutnya itu menjelaskan tentang yang pertama, himpunan Cripps dan himpunan fusi. Himpunan Cripps didefinisikan oleh item-item yang ada pada himpunan itu. Jika A anggota dari A, maka nilai yang berhubungan dengan A adalah 1. Namun jika A bukan anggota dari A, maka nilai yang berhubungan dengan A adalah 0. Diperhatikan baik-baik. Jika A kecil, anggota dari A besar, maka nilai yang berhubungan dengan A kecil adalah 1. Namun jika A bukan anggota dari A besar, maka nilai yang berhubungan dengan A adalah 0. Berarti jika berhubungan, A adalah 1, namun jika tidak berhubungan, maka A kecil adalah 0. Notasi A besar sama dengan XP kali X, menunjukkan bahwa A berisi item X dengan PX benar. Jika XA merupakan fungsi karakteristik A dan properti T, maka dapat dikatakan bahwa PX benar. Jika dan hanya jika A kali P sama dengan 1. Himpunan fusi didasarkan pada gagasan untuk memperluas jangkauan fungsi karakteristik sedemikian sehingga fungsi tersebut akan mencangkup bilangan real pada interval 0,1. Nilai keanggotaannya menunjukkan bahwa suatu item dalam semesta membicarakan tidak hanya berada pada 0 atau 1, namun juga nilai yang terletak di antaranya. Dengan kata lain, nilai kebenaran suatu item tidak hanya bernilai benar atau salah. Nilai 0 menunjukkan salah, nilai 1 menunjukkan benar, dan masih ada nilai-nilai yang terletak antara benar dan salah. Beberapa hal yang perlu diketahui dalam memahami sistem fusi. Yang pertama, variabel fusi merupakan variabel yang hendak dibahas dalam suatu sistem fusi. Contoh, umur, temperatur, permintaan, dan sebagainya. Kedua, himpunan fusi merupakan suatu grup yang mewakili suatu kondisi atau keadaan tertentu dalam suatu variabel fusi. Contoh, variabel umur dibagi menjadi 3 himpunan fusi, muda, praboya, dan tua. Variabel temperatur dibagi menjadi 5 himpunan fusi, dingin, sejuk, normal, hangat, dan panas. Yang berikutnya yaitu semesta pembicaraan. Keseluruhan nilai yang diperbolehkan untuk
dioperasikan dalam suatu variabel fungsi. Contoh, semesta pembicaraan untuk variabel temperatur 0,40. Domain keseluruhan, nilai yang diinginkan dalam semesta pembicaraan dan boleh dioperasikan dalam suatu himpunan. Nilai abang atau alpha cut merupakan nilai abang batas domain yang didasarkan pada nilai keanggotaan untuk tiap-tiap domain, di mana alpha cut memiliki dua kondisi, yaitu alpha cut lemah dan dinyatakan sebagai, bisa dilihat, alpha cut kuat dapat dinyatakan sebagai berikut. Selanjutnya, fungsi keanggotaan. Fungsi keanggotaan atau yang biasa disebut membership function adalah suatu kurva yang menunjukkan pemetaan titik-titik input data ke dalam nilai keanggotaannya. Biasa sering disebut dengan derajat keanggotaan yang memiliki interval atau antara 0 sampai 1. Fungsi keanggotaan dibuat ke dalam beberapa bentuk kurva, diantaranya A. Representasi linier. Pada representasi linier, permukaan digambarkan sebagai suatu garis lurus. Bentuk ini paling sederhana dan menjadi pilihan yang baik untuk mendekati suatu konsep yang kurang jelas. Ada dua kemungkinan keadaan himpunan fungsi yang linier. Pertama, kenaikan himpunan dimulai pada nilai domain yang memiliki derajat keanggotaan 0 bergerak ke kanan menuju ke nilai domain yang memiliki derajat keanggotaan lebih tinggi. B. Representasi kurva segitiga. Kurva segitiga pada dasarnya merupakan gabungan antara dua garis linier. Kita masuk ke ketiga, sistem interferensi fungsi. Metode penalaran monoton digunakan sebagai dasar untuk teknik implikasi fusi. Meskipun penalaran dengan menggunakan teknik ini sudah jarang sekali digunakan, namun terkadang masih digunakan untuk panskala fungsi. Jika dua daerah direlasikan dengan implikasi sederhana sebagai berikut: if x is a then y is b. Transverse fungsi yang rumusnya adalah y sama dengan f kali x a kali b. Maka sistem fusi dapat berjalan tanpa harus melalui komposisi dan dekomposisi fusi. Nilai output dapat diestimasi secara langsung dari derajat keanggotaan yang berhubungan dengan n tensor Deni. Slide selanjutnya mau menjelaskan yang nomor 4, yaitu metodologi desain sistem fusi. Untuk melakukan perancangan suatu sistem fusi, perlu dilakukan beberapa tahap berikut ini. Mendefinisikan karakteristik model secara fungsional dan operasional. Pada bagian ini perlu diperhatikan karakteristik apa saja yang dimiliki oleh sistem yang ada. Kemudian dirumuskan karakteristik operasi yang digunakan pada model fusi. B. Melakukan dekomposisi variabel model menjadi himpunan fusi. Dari variabel-variabel yang telah dirumuskan dibentuk himpunan-himpunan fusi yang berkaitan tanpa mengesampingkan domainnya. C. Membuat aturan fusi. Aturan pada fusi menunjukkan bagaimana suatu sistem beroperasi. Cara penulisan aturan secara umum adalah if xi is ai atau xa is an, then y is b dengan titik adalah operasional ox, or dan atau an, and. X adalah scalar dan a adalah variabel linguistik. Hal yang perlu diperhatikan dalam membuat aturan adalah kelompokan semua aturan yang memiliki solusi pada variabel yang sama, urutkan aturan sehingga mudah dibaca, gunakan identitas untuk memperlihatkan struktur aturan,
Gunakan penanaman yang umum untuk mengidentifikasi variabel-variabel pada kelas yang berbeda. Gunakan komentar untuk mendeskripsikan tujuan dari suatu atau sekelompok aturan. F. Berikan spasi antara aturan. Dan terakhir G. Tulis variabel dengan huruf-huruf besar kecil, himpunan fusi dengan huruf besar, dan elemen lainnya dengan huruf kecil. Selanjutnya, D. Menentukan metode defusi untuk tiap-tiap variabel solusi. Pada tahap defusi akan dipilih suatu nilai dari suatu variabel solusi yang merupakan konsekuen dari daerah fusi. Metode yang paling sering digunakan adalah metode controid. Metode ini memiliki konsistensi yang tinggi, memiliki tinggi dan lebar total daerah fusi yang sensitif. Kita masuk pada yang kelima, metode Tsukamoto. Pada metode Tsukamoto, setiap konsekuensi pada aturan yang berbentuk if-then harus direpresentasikan dengan suatu himpunan fusi dengan fungsi keanggotaan yang monoton. Sebagai hasilnya, output hasil inferensi dari tiap-tiap aturan diberikan secara tegas atau crisp. Berdasarkan delta predikat, phrase atau yang bisa disebut phrase trait, hasil akhirnya diperoleh dengan menggunakan rata-rata terbobot. Yang terakhir, kita masuk pada yang keenam adalah istilah-istilah. Yang pertama, fusification. Definisi dari himpunan fusi dan penentuan derajat keanggotaan dari script input pada sebuah himpunan fusi. Inferensi, evaluasi kaidah, aturan, rules fusi untuk menghasilkan output dari tiap rules. Komposisi adalah agregasi atau kombinasi dari keluaran semua rule. Defusification adalah perhitungan crisp output. Ya, mungkin itu saja sedikit materi data mining untuk pemenuhan tugas 10 saya. Di sini saya mohon maaf jika banyak kata yang saya ulang-ulang atau salah. Dan beberapa video atau gambar saya tidak kelihatan karena saya ingin membacanya dan tidak dapat melihatnya di PowerPoint, maka saya harus menghilangkan muka saya dari layar kamera. Maaf. Jika dimengerti, terima kasih. Jika belum dipahami, mohon maaf. Karena materinya mungkin belum lengkap. Namun terima kasih banyak yang sudah menonton. Dan juga terima kasih banyak yang sudah like dan komentar. Subscribe jangan dilupa. Karena ini adalah tugas pemenuhan saya. Terima kasih banyak untuk semua orang yang support saya dalam pemenuhan tugas-tugas saya. Terima kasih. Bye-bye.